Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya Bunyamin, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Tegal. Pada video kali ini saya akan bertindak sebagai observer. Saya akan melakukan observasi kegiatan coaching yang dilakukan oleh rekan kami CGP Angkatan 7. Bertindak sebagai coach adalah rekan kami Pak Sugiarto dari SMA Negeri 1 Slawi, dan bertindak sebagai coachee Pak Dede Munalif. Ya. Baik, pemirsa yang berbahagia, izinkan kami melakukan kegiatan pra-observasi. Baik Pak Gi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kun. Ya, Alhamdulillah ketemu lagi ya Pak Gi ya. Iya. Pada kesempatan kali ini Pak Gi akan melakukan kegiatan coaching dengan Pak Dede ya Pak ya. Untuk kegiatan coaching nanti Pak Gi, pada saat saya melakukan observasi, ada rubrik penilaian ya Pak Ki ya. Iya, betul. Rubrik penilaian yang akan menjadi acuan tindakan saya nanti pada saat observasi. Boleh dilihat ya Pak Ki ya? Oh iya, bisa. Ya. Ada pertanyaan tentang rubrik penilaian Pak Ki? Saya kira cukup, Pak Kun. Oh cukup nih, alhamdulillah. Nah Pak Ki, pada kegiatan coaching kali ini, kompetensi apa yang ingin dikembangkan Pak? Saya ingin mengembangkan potensi mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan terbuka. Dua. Ada dua ya. Iya. Mendengarkan aktif Dan membuat Dan pertanyaan terbuka. membuat pertanyaan terbuka. Baik. Baik Pak Ki, dari dua kompetensi ini ya Pak Ki ya, yang ingin menjadi fokus ya pengembangan nanti saat saya melakukan observasi pada kegiatan coaching kali ini, secara spesifik yang mana ya Pak ya, yang ingin ditonjolkan? Saya akan spesifik ke membuat pertanyaan terbuka. Baik, membuat pertanyaan terbuka. Terima kasih Pak Ki. Nah, selain itu Pak Ki, indikator ketercapaiannya ini bagaimana ya Pak ya untuk kompetensi membuat pertanyaan terbuka? Indikator ketercapaian manakala si kucing bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan terbuka, fokus kepada permasalahan yang sedang dihadapi. Baik, jadi saat coach bisa menjawab ya Pak ya, bisa Iya. menjawab permasalahan-permasalahan ya, sampai menemukan solusi. Begini ya Pak ya. Iya. Baik. Oke Pak Giarto, sepertinya kita bisa langsung mulai kegiatan Siap. coaching ya dengan Pak Dede. Demikian Pak Ki, Iya. disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dede. Waalaikumsalam Pak Sugiarto. Ya Allah. Gimana kabarnya Pak? Kayaknya kok saya lihat agak menyimpan sesuatu. Iya nih Pak, ya luar biasa Pak Sugiarto. Alhamdulillah kabarnya baik secara fisik, namun kurang baik secara akal dan mental mungkin Pak Sugiarto. Ada sesuatu ya yang mengganjal di hati. Ini Pak Sugiarto. Ini Pak Gimana Pak Sugiarto. Dede? Kayaknya kok berat banget ini. Saya punya siswa di kelas saya. Oh. Dan kelas saya kan kelas 5 ya Pak Sugiarto. Kelas Ya. 5. Iya. Ini ada salah satu siswa, entah kenapa akhir-akhir ini kok menjadi nakal sekali. Berani kepada guru. Oh, ada kenakalan ya Pak. Iya. Yang sebelumnya itu padahal dia itu anaknya Baik. ramah, baik. Oh, ramah. Sama teman juga mau menolong, sama guru apalagi dia ramah. Ramah. Iya, Oke. seperti itu.
Oke, jadi Pak Dede ada suatu masalah yang membuat Pak Dede Roman mukanya yang biasanya ceria kok kelihatan murung. Nah, ini berarti apa ini yang ingin Pak Dede sampaikan ke saya? Saya tuh ingin bisa mencari solusi untuk bisa menemukan agar si siswa tersebut bagi bisa kembali seperti dulu lagi, iya. menjadi ramah lagi, menjadi baik lagi kepada teman. Berarti tujuan Pak Dede ingin ngobrol berbincang dengan saya adalah ingin memberikan satu pencerahan kepada yang masalah dalam tanda petik yang dialami oleh anak Pak Dede, anak didik Pak Dede, supaya anak didik Pak Dede tadi kembali ceria, kembali ramah, kembali baik lah. Seperti itu. Iya. Benar-benar menjadi unek-unek beban pikiran saya. Oke. Iya, mudah-mudahan obrolan Iya. perbincangan kita nanti yang menemukan titik terang. Amin. Gitu ya Pak Dede ya. Iya. Iya. Ya, namanya anak Pak Dede, semua anak, semua manusia juga punya masalah. Menurut Pak Dede, permasalahan pada anak tersebut itu apa? Kalau yang saya amati dan saya tanyakan kepada beberapa teman-temannya sih, ternyata si anak ini saya bahkan baru tahu kalau keluarganya, orang tuanya itu mengalami broken home, perceraian. Iya, itu masalah berat kayaknya si anak ini ya Pak Dede ya. Membebani si anak tersebut. Iya. Terus juga sekarang si anak tersebut kan tinggalnya sama neneknya. Tinggal sama nenek. Nah, Hanya sama nenek berdua berarti ya? betul. Jadi ibunya sudah menikah, Bapaknya menikah. bapaknya juga sudah menikah lagi. Iya. Tuh, dari kedua orang tuanya tersebut itu tidak ada yang mau Peduli, ngurusi. Nah, itu jadi seolah-olah apa ya, dari si nenek tersebut tuh kurang perhatian seperti itu loh Pak. Iya. Seperti itu. Berarti ada masalah berat intinya pada anak tersebut ya Pak Dede ya. Betul. Nah nih Pak Dede sebagai orang tua kedua di sekolah, apa yang sudah Pak Dede lakukan untuk membantu problem anaknya? Kalau selama ini Pak Gi, saya sendiri sebagai guru terus coba apa ya, melakukan obrolan santai dengan anak tersebut. Oh, obrolan santai ya, Pak, ya. Lebih dekat gitu kan ya. Oh bagus sekali. Jadi kayak teman gitu ya? Iya, biar enak aja gitu. Soalnya kan dia kan, saya juga bingung kok kenapa dia kok akhir-akhir ini kok bisa berubah drastis seperti itu. Saya ingin tahu, terus ingin mencari mengenali dalam si anak tersebut bagaimana seperti itu Pak Gi. Selain itu juga saya mencoba untuk melakukan kunjungan ke rumahnya. Oh sudah melakukan kunjungan Iya. juga? Wah hebat sekali ini Pak Di Dede. home visit seperti itu. Home visit, ya. Di rumahnya bagaimana sih ya, betul sekali ternyata emang si anak tersebut tinggalnya sekarang hanya dengan neneknya. Nah, si neneknya ini kurang mempedulikan si anak tersebut, jadi dia apa ya, bermain dengan siapapun dia, neneknya tidak tahu. Sekarang juga kata si nenek tersebut sering pulangnya terlambat gitu Pak. Si anak pulang ke rumah terlambat. Jadi dari sekolah tidak langsung pulang tapi bermain dulu. Dan tersebut Kadang juga- sampai malam juga ya. Kalau Pernah sampai malam enggak? belum pernah sih, Oh, belum cuma pernah. sampai sore yang harusnya dia sekolah KTG dia tidak berangkat. Gitu. Bahwa kayaknya iya. ada pengaruh dari teman-teman juga yang lain seperti itu Pak Gi kayaknya. Oke, berarti Pak Dede dengan obrolan santai tadi dapat mengetahui permasalahan, akar permasalahan yang ada pada anak. Iya betul. Bagus sekali. Nah, dari hasil obrolan tadi kunjungan kelas, hasilnya bagaimana ini Pak Dede? Dari hasil yang diperoleh sih ya,
mungkin belum maksimal ya Pak Bia, Belum karena maksimal. cuma emang ada perubahan lah dari si pribadi anak tersebut ya, lebih terbuka lagi. Sekarang yang kemarinnya nakal, terus berani sama guru, setelah saya melakukan pendekatan ada perubahan sedikit, lebih mengarah kembali ke yang lebih itu ramah dengan temannya, terus menghormati guru juga. Sudah mulai kembali, cuma baru sedikit. Cuma baru sedikit, iya, belum mungkin masih trauma mungkin supaya Masih trauma. Oke. Nah, setelah ada tindakan dari Pak Dede yang hasilnya sedikit, apakah Pak Dede punya pikiran lebih supaya bisa menghasilkan perubahan yang banyak Pak Dede, supaya kembali semula? Perencanaannya bagaimana ini Pak Dede? Saya sih punya pemikiran seperti ini Pak Bia. Saya ingin melakukan pendekatan secara personal lagi kepada anak tersebut. Kemudian selain kepada anak tersebut juga saya akan melakukan pendekatan kepada keluarganya, keluarga terdekat. Dalam hal ini bahkan si nenek tersebut. Iya, bagus sekali. Untuk ngobrol gitu kan lebih enak, akan bisa lebih memperhatikan si Iya. anak tersebut. Berarti yang memperhatikan si anak nanti banyak begitu Iya, ya, betul. bukan cuma Pak Dede itu ya. Betul, Iya, betul. hebat. Terus juga tentu saja kan tidak mungkin nih saya berjalan sendiri. Iya. Saya akan berusaha berupaya untuk melibatkan teman-teman guru juga. Selain teman-teman guru juga, teman-teman si anak tersebut dalam lingkungannya tuh yang Serga sekali, semat sekali. si anak tersebut merasa diperhatikan lebih. Perhatikan. Oke, bagus. Saya kira Pak Dede memang luar biasa. Ada masalah bisa menyelesaikan sendiri. Kira-kira kapan ini akan dilaksanakan Pak Dede? Insya Allah dalam minggu-minggu ini Pak, insya Allah saya akan menerapkan apa yang sudah menjadi rencana saya ke depannya. Alhamdulillah. Terus yang pertama mungkin akan saya lakukan untuk bisa berkoordinasi dengan teman-teman guru nih dan teman-teman di sekitarnya. Jadi melakukan kolaborasi dengan teman guru dan teman-teman si anak tersebut gitu Pak. Iya, bagus sekali. Jadi biar tetap terjaga komitmen dan berkesinambungan seperti itu Pak. Iya, bagus sehingga nanti si anak banyak sekali mendapatkan perhatian begitu ya. Betul. Oke, hebat sekali. Nah, nanti untuk action ini ada yang mengingatkan nggak ini Pak Dede? Harusnya aja. Harusnya. Saya Kira-kira siapa itu Pak Dede? pastinya sih saya akan melibatkan mengajak kepala sekolah juga. Oh, kepala sekolah. Iya. Waduh, hebat Kalau sekali pengajarnya langsung. lebih kan. Iya, betul. Iya, Gitu, kepala jadi- sekolah. Melibatkan kepala sekolah juga ada rekan sejawat juga yang saya akan coba ajak untuk masuk ke dunia mengatasi permasalahan ini seperti itu. Iya. Bagus sekali. Nah, Pak Dede, bagaimana dengan teman-teman anak tersebut? Bagaimana akan diajak apa enggak ini? Oh, harus. Jadi saya kira kalau teman-teman si anak tersebut kan itu juga orang-orang terdekat. Iya. Jadi saya memang harus berjalan untuk mengajak tuh teman-temannya untuk bisa memberi bukan hanya saat senang saja didekati, namun ketika susah juga harus didekati, lebih didekati lagi seperti itu. Jadi si anak tersebut tidak merasa sendirian. Iya, Si anak tersebut tidak merasa terkucilkan. Nah, hebat. Berarti sekarang ada sesuatu yang memberikan sinar ke dalam hati Pak Dede begitu ya. Ada pencerahan nih. Iya. Wah, setelah ngobrol dengan Pak CDN luar biasa. Oh iya. Bagaimana betul ini nih, hasilnya ya. ini? Enak aja itu ya. Iya. Masuk aja sini pencerahan dari untuk mencoba pemikiran seperti itu. Ternyata banyak solusi Gitu. yang didapatkan dari pemikiran Pak Dede juga yang luar biasa ya. Pak Sudi juga luar biasa. Iya, sama-sama. Alhamdulillah. Iya. Berarti sekarang perasaannya bagaimana? Luar biasa. Setelah mulai coaching ini jadi plong ya. Alhamdulillah, terima kasih. Menemukan solusi
terus rasanya tuh wah padahal yang ngomong ini gitu. Terima kasih sekali loh Pak Sudi. Iya, terima kasih. Saya tunggu nanti action Pak Dede. Ya. Nanti kita bisa ketemu lagi kapan ini? Mungkin Saya ingin Pak, mendengarkan iya. cerita berikutnya, penasaran Iya, banget. boleh. Mungkin minggu depan setelah saya melaksanakan action ini ya Pak. Iya, minggu depan ya? Iya. Oke, saya tunggu, saya catat. Hari apa ini kira-kira? Ketemu? Hari Rabu. Hari Rabu? Iya. Jam sekarang ya? Siap. Oke. Seperti jam sekarang ini. Oke, Pak Dede. Terus? Terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya selaku observer dari kegiatan coaching yang telah dilakukan oleh Pak Sugiarto selaku coach dan Pak Dede selaku coaching. Saya selaku observer ingin melakukan perbincangan pasca observasi, ya tentu saja dengan coach kita yang luar biasa. Baik Pak Gi, terima kasih sudah melakukan coaching pada sesi kali ini. Saya perhatikan tadi kegiatan coachingnya luar biasa Pak Gi. Lancar ya, alhamdulillah. Jadi ada beberapa yang sudah Pak Gi lakukan sehingga coach juga akhirnya menemukan solusi dari permasalahan yang ingin digali. Coachingnya juga luar biasa. Coachingnya juga luar biasa. Atas arahan Pak. Ya, meskipun tadi awalnya kayak saya ikut sedih loh Pak Dede. Sampai tersebut kurang sehat fisik maupun kayaknya mentalnya juga kurang itu tadi ya Pak ya. Luar biasa. Nih, mohon izin sebentar ya Pak Ki. Iya, Kita silakan. ngobrol-ngobrol sebentar tidak lama. Dari kegiatan coaching tadi ya Pak Ki ya, menurut Pak Ki yang sudah tercapai ya dan dari kompetensi yang ingin dikembangkan ya kan tadi membuat pertanyaan terbuka ya, mendengarkan aktif. Yang sudah Pak Gi lakukan selama coaching ini, menurut Pak Gi indikator yang sudah tercapai yang mana ya Pak ya? Iya, tadi saya mengedepankan mendengarkan aktif. Setelah saya mendengarkan aktif, penuh perhatian. Iya. Yang jelas itu Pak Bun. Iya, Karena ketika kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kuci dengan aktif, si Kuci akan merasa nyaman, sehingga plong sekali mengungkapkan apa yang dirasakan. Jadi untuk bisa membuat pertanyaan terbuka ya, itu memang harus mendengarkan. Kita dengarkan dulu, setelah mendengarkan keluhan apa yang disampaikan atau permasalahan apa, baru kita berpikir untuk pertanyaan-pertanyaan terbuka yang cocok yang mana. Iya, siap Pak Gi, luar biasa Pak Gi. Ya, jadi sudah tercapai nih fokus yang akan dikembangkan untuk kompetensi membuat pertanyaan terbuka. Kalau saya mengamati dari hasil pengamatan saya Pak Gi, memang untuk kegiatan coaching yang sudah berjalan ini, kalau dikaitkan dengan alur tirta juga nih, memang sudah mengalir ya, seperti air, ya, seperti air hujan itu keluar. Kebetulan mengiringi kegiatan coaching ya, hujan di luar. Jadi tadi tujuan juga selaku coach pagi sudah berusaha untuk memancing ya agar Pak Dede juga mau terbuka untuk mengutarakan masalah yang akan dipecahkan ini. Menurut saya hal yang sudah harus dipertahankan ya Pak Gi ya, sudah luar biasa. Kemudian cara Pak Gi mengidentifikasi juga ya, pada alur identifikasi ini ada beberapa pertanyaan yang muncul untuk menggali sehingga Pak Dede ini kelihatannya sangat terbuka dan tidak ada rasa canggung ya. Untuk identifikasi tadi, ini masalahnya kan tadi broken home, kemudian Pak Gi mencoba menggali lebih dalam ya apa yang selama ini sudah diupayakan oleh Pak Dede selaku coach. Ternyata dari perbincangan tersebut juga muncul beberapa hal yang akhirnya Pak Gi bisa membuat pertanyaan terbuka untuk menjadi lebih jauh.
Untuk alur R juga tadi rancangan ya Pak Gi, menurut saya selaku coach juga sudah bisa menyampaikan pertanyaan terbuka ya, sehingga secara sadar nih coach ingin melakukan justru dari hatinya coach sendiri ya. Tadi saya mendengar ini ada kata-kata hasilnya bagaimana Pak Gi dengan upaya tadi gitu kan, luar biasa ya. Jadi merasa selaku kalau saya sebagai coach ya merasa oh ternyata apa yang selama ini saya lakukan itu memang hasilnya seperti ini, sehingga ada kesempatan ya coach untuk cerita lebih jauh tentang oh ini hasilnya begini gitu. Ada juga pertanyaan untuk ini ya rancangan ya, untuk rancangan tadi saya dengar dari Pak Gini, kira-kira kapan ya akan dilakukan ini kan rancangan ya, ini pada tahap rancangan ini sebagai coach luar biasa. Kalau tidak ada pertanyaan ini mungkin bisa jadi coach ini akan hanya ini ya curhat. Iya. Ini memang menurut saya ini pertanyaan yang sebetulnya itu sebetulnya tagihan ya, tagihan, tetapi tidak terasa ya Pak. Tidak terasa, ini luar biasa Pak. Karena muncul dari sendiri. Iya, muncul dari sendiri. Kemudian memancing juga bagaimana dengan teman-teman yang lain, mau diajak apa enggak gitu kan juga. Ini bagi saya memang perlu dilatih ya, tapi Pak Ki tuh kayak mengalir gitu aja. Terima kasih untuk rancangan. Ya, kemudian tanggung jawab, tadi komitmen, tadi juga Pak Ki selaku coach sudah berusaha untuk menyampaikan pertanyaan itu agar ada kegiatan kalibrasi untuk ke depan setelah coach tadi melakukan action, berusaha untuk ketemu lagi ya, mengadakan kalibrasi, sehingga saya yakin dengan adanya janjian seperti tadi itu nanti coach akan segera membuat rancangan ya, dan nanti ketemu lagi dengan coach cerita panjang lebar tentang aksi yang sudah diselesaikan tadi, masalah yang sudah diselesaikan. Baik, itu Pak Gi catatan saya luar biasa. Terima kasih. Ya, nah kira-kira nih Pak Gi, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan untuk kegiatan coaching berikutnya? Tadi 2 kompetensi sudah saya laksanakan. Mungkin rasa ini yang perlu saya tingkatkan. Kalau gestur saya lihat tadi juga sudah luar biasa ya, ini rasa. Jadi kompetensi itu ya Pak ya. Iya. Oke. Siap. Terima kasih Pak Giarto. Terima kasih Pak Pun coach yang luar biasa. Mudah-mudahan di kegiatan coaching berikutnya Pak Gi bisa mengembangkan kompetensi yang tadi ya, rasa ya, mendengarkan dengan rasa, membuat pertanyaan terbuka sudah, kehadiran penuh ya, mindfulness juga sudah. Mungkin yang ingin dikembangkan lagi adalah mendengarkan dengan rasa. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pun atas pengalaman. Ya Pak Dede, ya sukses selalu. Iya, terima kasih sama-sama. Demikian pemirsa kegiatan coaching dan juga kegiatan pasca observasi ya yang telah kita lewati bersama. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Sugiarto, CGP asal Kabupaten Tegal, angkatan 7. Di sini saya akan mengamati proses coaching yang akan diperankan oleh Bapak Dede Monalib sebagai coach, Bapak Bunyamin sebagai coaching. Bapak Dede, Waalaikumsalam Pak Sugiarto. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali Bapak hari ini. Sudah siap kita melakukan proses coaching kali ini? Insya Allah siap. Siap. Oke, Pak Dede,
ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Nanti percakapan coaching kali ini, Pak Dede sudah tahu rubrik penilaiannya? Belum Pak, bagaimana ya? Ini seperti ini Pak Dede. Oh iya, oke, baik Pak, baik. Paham ya? Oke, siap. Oke. Nah, pada coaching kali ini apa yang ingin Pak Dede tampilkan? Kalau saya sendiri akan berusaha menampilkan yaitu kompetensi kehadiran penuh dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Pak Dede menampilkan yang lagi Pak kehadiran Kehadiran penuh. penuh dan mengajukan pertanyaan Kehadiran berbobot penuh ya. atau terbuka gitu ya. Kehadiran penuh dan pertanyaan berbobot. Oke. Nah, bagian kompetensi mana ini yang akan Pak Dede amati? Nah, kalau dari dua kompetensi tersebut, saya ingin menonjolkan lebih fokus kepada bagian atau kompetensi mengajukan pertanyaan terbuka Pak. Soalnya Pertanyaan masih- terbuka ya? Iya, yang tadi pertanyaan bobot terbuka gitu. Untuk menggali permasalahan yang dialami oleh coach gitu Pak. Oke, good. Terakhir Pak Dede, Oke, baik. indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bapak itu apa? Oh, ini. Indikatornya tentu saja saya bisa menggali permasalahan yang dialami oleh coach melalui pertanyaan-pertanyaan terbuka yang saya ajukan. Oke, good, bagus. Oke, begitu saja Bapak Dede Mengoleh. Untuk berikutnya saya serahkan kepada Pak Dede untuk melakukan proses coaching. Mari kita saksikan bersama jalannya coaching kali ini. Pak Dede. Bagaimana nih kabar hari ini? Ya, alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Selama ini. Oh, ya. Alhamdulillah sehat selalu. Nggih, Pak Dede. Tapi kok kenapa wajahnya terlihat Oh gitu ya ada Pak. beban, iya, Oh, itu. Pak Dede tahu aja Pak. Iya sih, kenapa coba? Ya jujur kalau boleh jujur ya Pak ya. Tapi nggak usah ngomong. Oke. Siap. Saya ini memang sejak semester 2 ini agak merasa kurang nyaman saat melakukan pembelajaran. Dan saya merasa nggak maksimal Pak untuk bisa melakukan inovasi pembelajaran. Ini karena sejak semester 2 ini yang biasanya kita bahasa Inggris itu ada 2 pertemuan dalam 1 minggu, sekarang 1 minggu hanya 1 pertemuan Pak. Itu. Iya, jadi mungkin dampak dari kurikulum Merdeka ya Pak ya. Kalau tahun ajaran kemarin itu bahasa Inggris ada 4 jam pelajaran. Sekarang kan yang 1 jam per 5 Pak. Oh iya betul. Iya gitu. Sehingga ya mau tidak mau jamnya berkurang. Oh, betul. Kemudian yang kedua yang membuat saya juga merasa lelah saat mengajar Pak. Ini 3 jam pelajaran, sekarang semester 2 ini jamnya berturut-turut. Kalau semester kemarin masih mending 2 jam pelajaran di hari Senin misalnya, 1 jam pelajaran di hari Kamis gitu Pak. Nah, permasalahannya adalah saya merasa kurang maksimal dan kurang optimal saat ingin melaksanakan inovasi pembelajaran. Jadi, Pak Bunyamin datang ke sini dengan permasalahan merasa belum maksimal. Iya, dan merasa gimana ya Pak? Kadang dengan 3 jam pelajaran, anak-anak kan bosen Pak. Iya, betul. Iya kan? Betul. Coba Pak Dede, bahasa Inggris 3 jam pelajaran, pasti bosen juga mungkin ya Pak. Bisa jadi. Iya. Nah, lalu berarti tujuan kesini, tujuan akhir dari kegiatan ini, Pak Bunyamin datang ke saya. Kira-kira apa sih yang ingin dicapai dari kegiatan ini sebelumnya? Gitu? Setelah kegiatan ini sih saya pengen menemukan
pencerahan, solusi ya Pak ya. Iya. Biar saya tidak merasa bosan saat ngajar. Kemudian siswa-siswi juga meskipun 3 jam pelajaran berturut-turut Pak, mereka tetap enjoy gitu, seperti biasa gitu Pak. Karena selama ini saya amati mereka kok kayak kurang ini ya, kurang semangat, dan kayaknya karena 3 jam pelajaran itu mereka kurang fokus saat ikut pelajaran Pak. Gitu Pak. Tadi juga di awal, wah luar biasa juga permasalahan dari Pak ini. Iya Pak. Kira-kira terus ada faktor lain tidak Pak yang bisa menjadikan hal ini, yang menurut Pak Bung menjadikan hal ini terjadi permasalahan gitu? Selain tadi ada jam yang dipadatkan, terus pertemuannya dijadikan satu, apakah ada faktor lain? Kalau saya sih introspeksi diri ya Pak ya. Pertama, sebagai guru mungkin saya memang kekurangan saya cepat bosan. Oh gitu. Iya cepat bosan. Makanya inovasi gitu ya Pak ya. Jadi kalau 2 jam pelajaran kan sepertinya asik ya, dari kelas A nanti pindah ke kelas B gitu. Nah ini dari kelas A 2 jam, nah masih nambah 1 jam pelajaran Pak. Jadi bosan gitu Pak. Itu faktor internal saya. Jadi sebagai guru kok saya memang merasa bosenan. Kemudian saya selalu pengen mencoba hal-hal yang baru. Begitu. Nah tadi kan muncul tuh, sudah bisa mengidentifikasi nih Pak Bun, luar biasa. Nah kemudian kira-kira apa saja yang udah pernah Pak Bun lakukan yang untuk bisa mengatasi kebosanan ini? Misalnya apa ya? Tadi kan Pak Bun senang dengan inovasi. Iya Pak. Nah, inovasi apa yang sudah pernah dilakukan selama ini untuk bisa mengatasi? Kalau saya sih pengen selama ini ya Pak ya, yang saya lakukan itu ngajar sambil nyanyi, Gitu. sambil tepuk-tepuk, gitu Pak. Tepuk, nyanyi. Kadang juga sambil cerita, diselingi cerita ya Pak ya. Betul. Kan anak-anak kelas 7 itu senang. Ya mereka meskipun jamnya agak ini senang banget kalau diselingi cerita gitu Pak. Tapi kan saya capek Pak. Kalau harus cerita setiap ngajar, masa saya harus mikir nanti mau cerita apa ya. Terus saya harus nyanyi-nyanyi juga. Kadang capek Pak. Kalau 3 jam pelajaran. Capek juga berarti. Iya. 3 jam harus full set, full day. Iya. Luar biasa. Nah, biasanya kalau merasa nyanyi dan cerita itu, apakah ada nih solusi yang lain bisa diterapkan menurut Pak ini? Misalnya model pembelajarannya apa yang tidak pernah digunakan, atau strategi pembelajarannya? Biar anak-anak tidak bosan ya Pak Iya, ya. betul. Kalau saya sendiri sih tadi biar tidak bosan, nyanyi-nyanyi saya memang suka ya Pak ya. Sekarang biar anaknya tidak bosan, biar tidak monoton, memang kadang saya selingi keluar gitu. Keluar berarti. Kebetulan di sekolah Trik kan ada, gitu. iya ada taman. Iya. Jadi kalau anak-anak diajak ke taman, misalnya 2 jam pelajaran nih materi. Setelah itu saya ajak praktek di luar. Mereka tuh seneng cilak-cilak Pak. Iya, betul. Merasa bebas gitu ya. Iya, seneng banget. Tapi kan Betul. tetap praktek Pak. Ada pelajarannya di situ. Mereka praktek bicara gitu. Berarti seolah seperti bermain sambil belajar gitu ya Pak Bun? Iya, benar. Wah, berarti sudah menemukan satu solusi nih Pak Bu. Iya, Yaitu berarti bermain sambil belajar gitu main ya. sambil tadi ya. belajar, outdoor learning Pak ya. Betul. Sepertinya benar juga Pak ya. Daripada misalnya 3 jam berturut di kelas, mungkin sesekali saya ajak bermain keluar, tapi tidak meninggalkan materi. Betul. Mungkin langsung praktek ya Pak ya. Sip, betul sekali Pak Bu. Ini luar biasa. Seolah Berarti ternyata saya tahu ya Pak ya. Iya, Bisa ya 3 jam pelajaran, 2 jam paling enggak untuk, atau mungkin dibalik ya Pak ya, ke taman dulu, baru nanti yang 2 jam ke kelas. Betul sekali. Oke. Nah itu kan bisa
bisa mengusir kebosanan baik dari Pak Bunnya juga Betul, dari Pak. si siswanya tersebut ya Pak Bun. Iya. Nah, apalagi nih kemungkinan nih Pak Bun. Tadi kan Pak Bun, senang inovasi. Tadi baru ketemu tuh satu inovasi Iya Pak. yang bisa diterapkan. Iya. Kira-kira ada lagi nih inovasi yang bisa mengusir kebosanan tersebut ketika pembelajaran. Kemarin baru saja saya nyoba ini Pak, game online. Kadang-kadang anak-anak saya minta bawa HP, meskipun di sekolah nggak boleh bawa HP. Tapi kalau untuk pembelajaran boleh sih. Iya. Jadi nanti saya umumkan di grup wali murid Pak, bahwa besok pembelajaran menggunakan HP. Terus saya bikin dulu Pak, game online. Pasti mereka itu akan, yang tadinya 3 jam itu bosen, biasanya malah kurang. Iya. Betul. Senang dia mereka. Iya berarti Pak, ya, jadi Bun, ya? selain di taman tadi outdoor learning, mungkin saya akan coba deh terapkan untuk yang kelas 7 ini Pak. Oke, siap. Nah, biasanya game online apa nih yang bisa digunakan Pak Bun? Kalau untuk kelas 7 sih, kalau mau yang challenging ya Pak ya, yang menantang itu mereka paling suka yang betul itu Pak, yang ada nyawanya itu. Iya, untuk kosakata itu mereka sangat antusias Pak. 3 jam kayaknya memang nggak terasa sih. Iya betul. Cuman tetap harus ada manajemen waktu ya Pak ya. Betul. Kapan saya harus menjelaskan materi, kapan saya harus membagikan link, kemudian setelah itu dikasih feedback. Oh gitu ya. Iya. Baik. Nah, biasanya nih kan kalau siswa diminta untuk membawa HP, terkadang orang tuanya tuh agak gimana gitu ya Pak Iya, Bun ya. iya. Nah, strategi Pak Bun nih untuk bisa menarik hati orang tua agar bisa membolehkan nih siswanya biar legowo gitu. Oh Bagaimana, gitu Pak? Pak. Di pengumuman grup WA itu Pak, Pak Dede. Bagaimana nih kabar hari ini? Ya Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Selama ini. Oh, ya. Alhamdulillah sehat selalu. Nggih Pak Dede. Tapi kok kenapa wajahnya terlihat Oh gitu ya ada Pak. beban, iya, Oh, itu. Pak Dede tahu aja Pak. Iya sih, kenapa coba? Ya jujur kalau boleh, jujur ya Pak ya. Tapi nggak usah ngomong. Oke. Ya. Saya ini memang sejak semester 2 ini agak merasa kurang nyaman saat melakukan pembelajaran, dan saya merasa nggak maksimal Pak untuk bisa melakukan inovasi pembelajaran. Ini karena sejak semester 2 ini yang biasanya kita bahasa Inggris itu ada 2 pertemuan dalam 1 minggu, sekarang 1 minggu hanya 1 pertemuan Pak. Gitu. Iya, jadi mungkin dampak dari kurikulum Merdeka ya Pak ya. Kalau tahun ajaran kemarin itu bahasa Inggris ada 4 jam pelajaran. Sekarang kan yang 1 jam untuk P5 Pak. Oh iya betul. Iya gitu Pak. Sehingga ya mau tidak mau jamnya berkurang. Kemudian yang kedua yang membuat saya juga merasa lelah saat mengajar Pak. Ini 3 jam pelajaran, sekarang semester 2 ini jamnya berturut-turut Pak. Kalau semester kemarin masih mending 2 jam pelajaran di hari Senin misalnya, 1 jam pelajaran di hari Kamis gitu Pak. Nah permasalahannya adalah saya merasa kurang maksimal dan kurang optimal saat ingin melaksanakan inovasi pembelajaran. Pak Bunyamin datang ke sini dengan permasalahan merasa belum maksimal. Iya, dan merasa gimana ya Pak? Kadang dengan 3 jam pelajaran, anak-anak kan bosen Pak. Iya betul. Iya kan? Betul. Coba Pak Dede, bahasa Inggris 3 jam pelajaran, pasti bosen juga mungkin ya Pak. Bisa jadi. Iya. Nah, lalu berarti tujuan kesini, tujuan akhir dari kegiatan ini, Pak Bunyamin datang ke saya. Kira-kira apa sih yang ingin dicapai dari kegiatan ini sebelumnya? Gitu? Setelah kegiatan ini sih saya pengen menemukan pencerahan, solusi ya Pak ya. Iya. Biar saya tidak merasa
merasa bosen saat ngajar. Kemudian siswa-siswi juga meskipun 3 jam pelajaran berturut-turut Pak, mereka tetap enjoy gitu, seperti biasa gitu Pak. Karena selama ini saya amati mereka kok kayak kurang ini ya, kurang semangat, dan kayaknya karena 3 jam pelajaran itu mereka kurang fokus saat ikut pelajaran Pak. Gitu Pak. Tadi juga di awal, wah luar biasa ini permasalahan dari Pak Buni. Iya Pak. Kira-kira terus ada faktor lain tidak Pak yang bisa menjadikan hal ini, yang menurut Pak Bung menjadikan hal ini terjadi permasalahan ini gitu? Selain tadi ada jam yang dipadatkan, terus pertemuannya dijadikan satu, apakah ada faktor lain? Kalau saya sih introspeksi diri ya Pak ya. Pertama, sebagai guru mungkin saya memang kekurangan saya cepat bosan. Oh gitu. Iya, cepat bosan. Makanya inovasi gitu ya Pak ya. Jadi kalau 2 jam pelajaran kan sepertinya asik ya, dari kelas A nanti pindah ke kelas B gitu. Nah ini dari kelas A 2 jam, nah masih nambah 1 jam pelajaran Pak. Jadi bosan gitu Pak. Itu faktor internal saya. Jadi sebagai guru kok saya memang merasa bosenan. Kemudian saya selalu pengen mencoba hal-hal yang baru. Begitu. Nah, tadi kan muncul tuh, sudah bisa mengidentifikasi nih Pak Bun, luar biasa. Nah, kemudian kira-kira apa saja yang udah pernah Pak Bun lakukan untuk bisa mengatasi kebosanan ini? Misalnya apa ya? Tadi kan Pak Bun senang dengan inovasi. Iya Pak. Nah, inovasi apa yang sudah pernah dilakukan selama ini untuk bisa mengatasi? Kalau saya sih pengen selama ini ya Pak ya, yang saya lakukan itu ngajar sambil nyanyi, Gitu. sambil tepuk-tepuk, gitu Pak. Tepuk, nyanyi. Kadang juga sambil cerita, diselingi cerita ya Pak ya. Betul. Kan anak-anak kelas 7 itu senang. Ya mereka meskipun jamnya agak ini senang banget kalau diselingi cerita gitu Pak. Tapi kan saya capek Pak. Kalau harus cerita setiap ngajar, masa saya harus mikir nanti mau cerita apa ya. Terus saya harus nyanyi-nyanyi juga. Kadang capek Pak. Kalau 3 jam pelajaran. Capek juga berarti. Iya. 3 jam harus full set, full day. Iya. Luar biasa. Nah, biasanya kalau merasa nyanyi dan cerita itu, apakah ada nih solusi yang lain bisa diterapkan oleh Pak Buni? Misalnya model pembelajarannya apa yang tidak pernah digunakan, atau strategi pembelajarannya biar anak-anak tidak bosan ya Pak ya. Betul. Kalau saya sendiri sih tadi biar tidak bosan, nyanyi-nyanyi saya memang suka ya Pak ya. Sekarang biar anaknya tidak bosan, biar tidak monoton, memang kadang saya selingi keluar gitu. Keluar berarti. Kebetulan di sekolah Trik kan ada, gitu. iya ada taman. Iya. Jadi kalau anak-anak diajak ke taman, misalnya 2 jam pelajaran nih materi. Setelah itu mereka saya ajak praktek di luar. Mereka tuh seneng, cilak-cilak Pak. Iya, betul. Merasa bebas gitu ya. Iya, seneng banget. Tapi kan Betul. tetap praktek Pak. Ada pelajarannya di situ. Mereka praktek bicara gitu. Berarti seolah seperti bermain sambil belajar gitu ya Pak. Iya, benar. Berarti sudah menemukan satu solusi nih Pak Bu. Iya, Yaitu iya. bermain sambil belajar gitu Main ya. sambil tadi ya. belajar, outdoor learning Pak ya. Betul. Sepertinya benar juga Pak ya. Daripada misalnya 3 jam berturut di kelas, mungkin betul. sesekali saya ajak Keluar. bermain keluar, tapi tidak meninggalkan materi. Betul. Mungkin langsung praktek ya Pak ya. Sip, betul sekali Pak Oke. Bu. Ini luar biasa. Seolah Berarti ternyata saya tahu ya Pak ya. Oh, bisa ya 3 jam pelajaran, 2 jam paling enggak untuk, atau mungkin dibalik ya Pak ya, ke taman dulu baru nanti yang 2 jam ke kelas. Betul sekali. Oke. Nah itu kan bisa mengusir kebosanan baik dari Pak Bunya juga Betul, dari Pak. si siswanya tersebut ya Pak Bu. Iya. Nah
Nah, apalagi nih kemungkinan nih Pak Bun? Tadi kan Pak Bun, senang inovasi. Tadi baru temu tuh satu inovasi Iya Pak. yang bisa diterapkan. Iya. Kira-kira ada lagi nih inovasi yang bisa mengusir kebosanan tersebut ketika pembelajaran. Kemarin baru saja saya nyoba ini Pak, game online. Kadang-kadang anak-anak saya minta bawa HP, meskipun di sekolah nggak boleh bawa HP. Tapi kalau untuk pembelajaran boleh sih. Iya. Jadi nanti saya umumkan di grup wali murid Pak, bahwa besok pembelajaran menggunakan HP. Terus saya bikin dulu Pak, game online. Pasti mereka itu akan, yang tadinya 3 jam itu bosen, biasanya malah kurang. Iya, betul. Senang di mereka. Iya nanti Pak, Pak jadi Bun, ya. selain di taman tadi, outdoor learning, mungkin saya akan coba deh terapkan untuk yang kelas 7 ini Pak. Oke, siap. Nah, biasanya game online apa nih yang bisa digunakan Pak Bun? Kalau untuk kelas 7 sih, kalau mau yang challenging ya Pak ya, yang menantang tuh mereka paling suka yang betul itu Pak, yang ada nyawa-nyawanya itu. Iya, untuk kosakata itu mereka sangat antusias Pak. 3 jam kayaknya memang nggak terasa sih. Iya, betul. Cuman tetap harus ada manajemen waktu ya Pak ya. Betul. Kapan saya harus menjelaskan materi, kapan saya harus membagikan link, kemudian setelah itu dikasih feedback. Oh, gitu ya. Iya. Baik. Nah, biasanya nih kan kalau siswa diminta untuk membawa HP, terkadang orang tuanya tuh agak gimana gitu ya Pak Iya, Bun ya. iya. Nah, strategi Pak Bun nih untuk bisa menarik hati orang tua agar bisa membolehkan nih siswanya biar legowo gitu. Oh Bagaimana gitu itu, Pak. Di pengumuman grup WA itu Pak. Tapi Pak Bun mau sambil Oh boleh Pak. Boleh sekali. Santai aja, Iya, santai aja. saya- Pak, nggak apa-apa ya Pak ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Silakan. Saya makan kebetulan udah lapar tadi Iya. belum sarapan Pak. Sambil mendengarkan Oke, kamu. monggo Pak, monggo. Pak Dede hebat sekali tadi Alhamdulillah. kegiatan coachingnya, saya sampai terpesona. Betul-betul hebat. Monggo sambil aja. Oke, Nggak apa-apa. Pak. Oke. Tapi jangan dihabiskan, nanti saya ngomong. Iya Pak. Wah, hebat sekali Pak Dede tadi. Obrolannya sangat menarik, sangat mempesona saya. Terima kasih Pak Sugianto. Dan ini ada hidangan nih Pak Dede. Oh, gitu. Boleh dimakan dan Boleh silakan Pak Bun barangkali Oh, iya, sambil iya. mendengarkan kami. Makasih ya, Pak, ya. Iya, silakan. Nggak apa-apa. Iya. santai. Oh iya, matur nuwun. Nah, ada apa-apa. Tapi tolong jangan dihabiskan. Oh, Iya. saya Nanti- makan iya. siapnya nanti bisa kok. Oke, Kita siap. berdua ya. Nanti bagi-bagi ya. Oke Pak, Ya. silakan. Sebentar ngobrol-ngobrol Pak. Iya, siap Pak. Tadi bagus sekali apa yang sudah ditampilkan oleh bapak-bapak berdua sebagai coach, sebagai kunci, obrolannya nyantai, menarik dan memberikan satu solusi yang mencerahkan. Izinkan bertanya Pak Dede ya. Siap. Ini dari kegiatan yang tadi Bapak lakukan, indikator ketercapaian sudah nampak apa belum ini? Kalau menurut saya sudah nampak Sudah Bapak. nampak. Ya, soalnya saya mengajukan pertanyaan ke Pak Bun, Pak Bun menjawab dengan panjang lebar, terus sampai menemukan solusi juga, inovasi malah luar biasa Pak Bun. Oh iya, indikatornya tadi apa ya Pak ya? Mengajukan pertanyaan yang bisa menggali permasalahan dan solusi dari Pak Bun. Pertanyaan terbuka ya kalau Iya. nggak salah tadi ya. Iya, tadi memang saya perhatikan sudah ada beberapa pertanyaan terbuka yang membuat Pak Bun akhirnya ada gambaran Iya, untuk mencari betul. solusi. Tadi hanya satu ya, itu pertanyaan terbuka ya Pak ya, indikatornya ya. Untuk yang lebih fokusnya Lebih saya fokusnya ke itu. ke indikator itu ya. Walaupun pada awalnya itu ada dua, yang pertama kehadiran Kehadiran penuh, penuh. yang kedua mengajukan pertanyaan terbuka. Tapi lebih fokus yang ke pertanyaan. Ada ingin ke situ. Oh iya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan jawabannya. Oke. Sangat bagus sekali. Berikutnya tadi saya mencatat beberapa kejadian atau kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Di sini saya menangkap
alur tirta sudah terpenuhi semua. Alhamdulillah. Tujuan tadi juga ditanyakan kepada Kuci, dan Kuci menjawabnya juga dengan jujur dengan apa adanya. Berikutnya ada identifikasi dari pertanyaan-pertanyaan terbuka. Identifikasi dipancing terus akhirnya menemukan satu solusi. Dari solusi ini dipancing lagi oleh coach sehingga Kuci memberikan satu rencana atau rancangan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Ditambahkan juga dengan tanggung jawab. Jadi di sini saya mencatat dari kegiatan tadi alur tirtanya sudah terpenuhi. Alhamdulillah. Hebat sekali dari kegiatan ini. Nah, untuk berikutnya kompetensi apa lagi ini yang akan dikembangkan dari kegiatan coaching yang Pak Dede lakukan? Kalau saya sendiri selain 2 kompetensi tadi ingin mengembangkan yaitu mendengarkan dengan rasa, Pak. Oh iya, Jadi benar-benar mendengarkan tuh fokus ke sana itu. fokus ke permasalahan. Iya, ke apa yang diceritakan coach. Sehingga nanti memunculkan satu solusi yang Iya, bagus. betul sekali. Ya. Betul. Itu mengembangkan itu. Oke, bagus sekali Pak Dede. Jadi nanti Pak Dede akan membiasakan kegiatan coaching ini baik kepada rekan sejawat maupun kepada siswa juga bisa. dan juga kepada peserta didik, sehingga dari kegiatan coaching ini banyak manfaatnya untuk kita semua. Betul sekali Pak Fianto. Oke, bagus sekali Pak Dede Munalid. Saya kira kegiatan kita kali ini cukup sekian. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan saya yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, kebetulan nanti akan menjelang bulan Ramadan. Mari kita ucapkan bersama-sama marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Ki? Sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, ini memang Pak Ki ini memang selalu ceria ya, selalu semangat pagi meskipun siang sore ya, ngajar jam terakhir juga saya lihat semangat sekali ya Pak Ki ya. Semangat. Namanya pun juga iya, semangat. alhamdulillah. Namanya juga Pak Ki nih, Pak Ki. Nggak pernah malam. Nggak pernah malam, selalu semangat. Iya, alhamdulillah. Pak Ki, kira-kira apa yang akan kita obrolin nih pada sesi kita kali ini? Saat ini saya ada masalah Pak. Masalah dalam pembelajaran. Masalahnya di kelas saya ada beberapa anak Iya. yang prestasi belajarnya berbeda dengan teman-teman yang lain Pak. Berbeda dengan teman-teman yang lain. Iya. Maksud dari berbeda ini yang seperti apa ya Pak? Berbeda yang saya maksudkan adalah anak-anak ini kurang aktif. Oh, kurang aktif. Kurang aktif dalam pembelajaran di kelas. Kemudian prestasi belajarnya atau nilainya juga rendah Pak Bu. Prestasinya Iya, rendah di bawah rata-rata. Di prestasi rendah ini disebabkan oleh tadi yang kurang aktif ya, siswanya kurang aktif itu Iya, Pak Ki. kriterianya itu anak-anak yang saya maksud bermasalah itu tadi kurang aktif. Berikutnya prestasi belajarnya di bawah rata-rata. Baik Pak Ki, berarti tujuan kita ngobrol pada kali ini kita ingin mencari solusi ya Pak Ki ya, mencari solusi terutama untuk siswa-siswi Pak Ki yang kurang aktif, ya, Nilainya rendah, sehingga berdampak pada nilai yang rendah. rendah untuk pelajaran Matematika. untuk matematika nggih Pak Ki nggih. Baik.
Pak Gi, kalau boleh tahu nih, menurut Pak Gi siswa yang kurang aktif itu yang seperti apa ya Pak Gi? Kurang aktif itu pasif Pak. Pasif Kurang dalam arti ketika ada soal di depan, yang lain pada semangat mengerjakan di papan tulis, mereka itu diem, Iya. tidak bergerak. Ketika ada soal diminta untuk dikerjakan juga pengerjaannya asal. Oh begitu. Iya. Kalau boleh tahu nih Pak Gi, siswa yang kurang aktif di kelas tersebut itu ada berapa persen? Kalau saya amati memang nggak banyak sih, hanya 2. Oh hanya 2 ya, tapi ini cukup membuat Pak Gi Iya. sedikit repot ya, dan tentu menjadi pikiran ya. Pikiran. Oke Pak Gi. Selama ini kan Pak Gi, saya tahu ya, yang saya tahu nih di kegiatan sekolah ini paling jago nih memotivasi siswa-siswi kan. Kukuruyuk ya Bro. Oh, Kukuruyuk. iya. Jago sih. Iya. Luar biasa memang yang saya amati ya. Jadi yang sudah Pak Gi lakukan ya untuk pembelajaran matematika di kelas Pak Gi ini, agar anak-anak ini aktif Iya. dan juga termotivasi ya Pak Gi ya untuk mengikuti pembelajaran matematika ini, seperti apa Pak Gi? Boleh diceritakan? Untuk membuat anak aktif, yang pertama saya memberikan apresiasi Pak. Apresiasi kepada anak yang aktif tadi, ya, dengan memberikan nilai, dengan memberikan apresiasi lain, tepuk tangan, jempol, atau nilai-nilai lain, Iya, iya, iya. atau bintang dan sebagainya. Oh, luar biasa ini apresiasi. Iya betul. Untuk anak SMA juga masih butuh apresiasi ya Pak Betul Gi ya. sekali. Kalau nggak ada apresiasi mereka malah itu diam. Pak saya udah maju kok nggak dinilai, malah komplain. Gitu. Iya. Ya, jadi sudah ada upaya ya Pak Gi ya Iya. sebetulnya untuk bisa membangkitkan semangat anak ya, dan agar lebih aktif. Oke. Kalau boleh tahu, untuk model atau metode pembelajaran yang biasa Pak Gi terapkan untuk pembelajaran matematika? Model yang saya terapkan bervariasi Pak Bun. Bervariasi nggih. Iya, modelnya bervariasi, ada diskusi, ada kerja kelompok dan banyak lagi. Intinya supaya anak itu semangat. Diskusi, kemudian Kerja kelompok, ya. Nah, permainan juga iya, ya. permainan kadang juga Ada diskusi, kerja kelompok, permainan. Nah, menurut Pak Gi, dari metode pembelajaran yang sudah Pak Gi terapkan nih, ada diskusi, kemudian tadi kerja kelompok, permainan, yang paling membuat sebagian besar anak-anak ini antusias dan aktif itu pembelajaran yang seperti apa ya Pak Gi? Yang ini, yang permainan. Oh, yang permainan. Permainan dan kerja kelompok. Permainan dan Iya, permainan dan kerja kelompok ya Pak Gi ya. Nah, kalau boleh tahu nih, saat Pak Gi menerapkan metode pembelajaran permainan ya dan kerja kelompok, sikap anak yang tadi kita bicarakan itu bagaimana Pak? Nah itu mau gabung, mau berdiskusi, gabung. mau bermain. Cuma wajahnya atau sikapnya itu kurang menunjukkan satu semangat. Keceriaannya yang lain pertama diam dia. Diam. Kayak terpaksa. Kayak terpaksa gitu ya, dua anak. Nggak enjoy. Nggak enjoy. Iya. Iya, iya. Jadi meskipun sudah diterapkan metode yang tadi yang menyenangkan seperti permainan gitu ya, tetapi dilihat dari wajahnya masih kurang ceria, masih kurang ceria. Semangat. Untuk fokus atau konsentrasinya bagaimana? Kurang. Iya, kayak ada pikiran beban gitu loh Pak. Kalau anak-anak yang lain bagaimana Pak? Kalau anak yang lain itu lepas, Anak yang lain menikmati, lepas, iya, menikmati menikmati. kegiatan-kegiatan yang sedang mereka kerjakan. Oh, begitu ya. Oke, ini kalau
strategi pembelajarannya sih menurut saya sudah oke ya Pak Ki, ya, luar biasa ini. Untuk matematika memang begitu ya, harus Iya. variatif ya Biar Pak nggak ya. putek. Iya. Bagaimana dengan medianya Pak? Media pembelajaran untuk Media matematika? saya menggunakan PowerPoint, atau Mm-mm. Canva dan sebagainya, aplikasi-aplikasi lain. Iya, Video juga saya gunakan. Oh, tadi aplikasi apa Pak? Canva, Oh. Aplikasi Canva. Padlet, banyak. Oh, sudah banyak. Nah, di sebetulnya sudah luar biasa ya, variatif juga medianya ya. Untuk memanfaatkan aplikasi Canva ini kegiatannya seperti apa Pak? Contohnya? Contohnya pertama ketika paparan, Oh, ketika materi pertama apapun, Iya. saya tampilkan pakai notes. Kemudian ketika anak-anak mempresentasikan hasil kerjanya, mereka juga Iya. sudah mulai belajar itu Canva. Luar biasa ya. Jadi Oke. mereka itu memang sudah dibekali juga ya untuk media presentasi ya dari Pak Ki itu sendiri ya. Nah, Nah, bagus-bagus Oh. kalau anak-anak itu kalau buat Canva. oh begitu Pak, luar biasa. Iya betul. Nah, dari media ini yang luar biasa ya, ada Canva, ada Padlet dan lain sebagainya kan ini. Tadi Pak Ki ceritakan ini. Reaksi dari dua anak yang tadi bagaimana Pak Ki? Kalau saya amati ketika paparan biasa ya Pak, Iya. mereka masih biasa saja. Namun ketika ada temannya yang memaparkan video, Oh, gitu. Nah, Video. iya, ketika ada yang memaparkan video, kedua anak ini kayak berbeda, antusiasnya nambah, Oh, antusiasnya nambah. konsentrasinya kayaknya juga saya perhatikan ada fokus untuk melihat. Oh, Jadi jadi ada video yang ditampilkan oleh teman-teman oleh atau oleh teman-teman, saya, Iya. kedua anak ini semangat. Oh, begitu. Iya. Oh, jadi tadi kayaknya udah ketemu nih Pak Ki nih, video ya. Iya, Anak dua lebih. anak ini lebih suka dengan Video. video. Jadi reaksi mereka saat Pak Ki menampilkan media dengan video pembelajaran, mereka lebih semangat, lebih antusias, semangat, gitu. lebih antusias, lebih fokus. Lebih fokus Oh, juga. betul. Mm-mm. Baik yang ditampilkan oleh Pak Ki maupun temannya ya Pak Ki. Ya? Temannya, iya, Oh. kalau presentasi. Jadi menurut Pak Ki dengan video pembelajaran ini dua anak itu bisa lebih fokus ya Pak Ki ya. Kayaknya ini betul. Hmm. Kayaknya ini mereka lebih semangat di ini media video itu tadi. Oh kayaknya. iya. Nah kalau boleh tahu nih kendala yang lain Pak Ki, kan sudah tahu ya Pak Ki bisa menggunakan video pembelajaran biar lebih semangat dan lebih fokus nih. Kalau boleh tahu kira-kira kendala apa lagi yang membuat anak tidak fokus Pak Ki? Tidak fokus kayaknya ketika sedang ada pembelajaran di kelas, mereka fokus ke bawah. Ke bawah. Cuma saya kurang tahu yang dikerjakan apa. Pak Ki sudah pernah melihat ke bawah yang mereka kerjakan itu Iya, apa? saya ingat dulu. Oh iya, pernah ketika saya keliling, Mhm. pas kebetulan ini sejajar, ini mejanya, Iya. saya lihat ini mainan gadget Pak. Oh, dia pakai HP ya, mereka itu lebih HP. fokus ke HP ini. Iya, betul. Oh iya. Berarti mungkin ini yang menjadi masalah juga ya Pak Ki, ya, Mungkin penyebabnya itu mungkin HP ya Pak Ki. HP. Benar. Iya, oke. Di kelas Pak Ki ada semacam kesepakatan kelas nggak Pak Ki? Ada. 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 Kesepakatan kelas yang pernah dibangun apa saja ya Pak? Kalau boleh tahu. Ketika pembelajaran, Mhm. HP atau gadget diletakkan di atas meja, kemudian akan menggunakan izin ke guru. Oh begitu. Jadi seharusnya kalau sudah ada kesepakatan kelas ini, Iya, tidak ada main, tidak ada betul, main. Pak. Iya, saya lupa nah, itu. Pak Ki seberapa sering sih mengingatkan tentang kesepakatan kelas penggunaan gadget? Jarang Pak Bun. Paling Jarang. kalau masuk fokusnya ke pembelajaran. Tapi menurut Pak Ki nih,
kalau anak-anak sering diingatkan tentang kesepakatan kelas itu kira-kira gimana ya Pak Ki? Kalau sering diingatkan, saya yakin mereka akan mengingatnya, kemudian mengikuti keyakinan kelasnya. Oke, ya. Jadi sepertinya sudah ada titik terang nih Pak Ki, kalau saya boleh menyampaikan ya tadi, selain biar anak fokus yang bermasalah tadi ya, itu ada video pembelajaran yang menarik nih dari Pak Ki. Kemudian yang kedua, seringnya mengingatkan tentang keyakinan kelas ya Pak Ki ya. Nah, menurut Pak Ki ini ya, kira-kira Pak Ki akan mulai melaksanakan ini kapan ya Pak Ki? Besok ada, Pak. Besok ada jam pelajaran Jam pertama, jam jam kedua pertama. itu ada di kelas itu. Oke, akan saya lakukan. Oke, luar biasa. Ini ada tadi video pembelajaran, kemudian beberapa kali atau mungkin sebelumnya Pak ya? Iya, setiap kali lah, pembelajaran, setiap ya. kali masuk kelas Oke. akan saya ingatkan Oke, keyakinan ini kelas yang sudah. luar biasa ini. Iya, terima saya kasih Pak saya juga Guru sudah jadi mengingatkan. tercerahkan nih, ternyata memang ada anak yang lebih suka dan tertarik dengan video ya Pak ya. Di sisi lain juga kita sebagai guru harus sering mengingatkan kesepakatan kelas nih Pak. Baik. Alhamdulillah ini saya sudah tidak sabar lagi Pak. Iya, Bagaimana siap, akan siap. menerapkan itu Saya ya akan besok action ya. besok. Akan action besok. Iya, iya. Kita bisa ketemu lagi kapan ya Pak ya? Apapun sibuk, saya juga sibuk. Pas hari ini ketemu, ini hari apa ya? Hari Selasa Pak. Selasa, berarti Selasa depan. Pak. Nah kebetulan Selasa depan saya kan kalau Selasa jam ke 3, 4, 5, 6 kosong kebetulan Pak. Kita ketemu lagi ya di mana? Di kafe ya? Di kafe biasa. Oke, siap. Sudah tidak sabar lagi. Saya ingin dengar cerita pagi tentang yang anak tadi ya. Iya, siap. Setelah menerapkan solusi tadi. Nah, kira-kira kalau saya lupa nih atau Pagi lupa, yang bisa membantu Pagi untuk mengingatkan rencana tadi siapa ya? Kebetulan saya di sekolah ada teman yang perhatian. Ya, luar biasa. Ya, Puno kayaknya itu. Oh, Puno. Iya, Puno itu sering mengingatkan saya. Iya, orangnya memang. Oh, iya, orangnya memang. Iya, saya juga sering dewe apapun ini belum Oh, iya, kasih betul. FPP-nya gitu ya Pak. Iya, ya? benar. Oke. Belum nanti akan mengingatkan. Baik Pak Gi, senang sekali. Iya. Ayo sekarang kita sudahi ya Pak ya. Kita kembali lagi ke kafe ya. Oke, siap. Ngobrol nanti. Ngeteh. Ya, Ah. ngeteh nanti minggu depan dan Selasa depan kita ketemu lagi Ketemu Pak, ya. lagi. Terima kasih banyak Pak Gi sudah meluangkan waktu ya. Sama-sama saya juga Ngobrol-ngobrol waktu. plong akhirnya Ya. permasalahan saya selesai. Oke, terima kasih dulu. Tos. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namorasi